Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita yakini sebagai seorang muslim. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, seluruh yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Dia zat yang Maha Esa. Dan selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, serta telah menyampaikan semua apa yang telah Allah amanahkan di pundak beliau kepada kita umat manusia agar mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti peraturan-peraturan Sang Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan Raja yang sebenarnya, mana yang dibolehkan halal dinikmati dan mana yang dilarang haram dijauhi. Nabi SAW sudah menyebutkan dalam sebuah hadis, dan ini akan menjadi hadis yang selalu dibahasakan oleh para dai-dai kita, yaitu sabda beliau SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairal khatta'in at-tawwabun. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Artinya, semua keturunan anak Adam pasti melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang segera taubat. Tidak ada orang di antara kita, saudaraku seiman, yang tidak melakukan kesalahan. Walaupun memang tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Tetapi kita perlu tahu bahwasanya semua kita bisa berbuat salah. Islam mengajarkan sebuah jalan yang ideal, yaitu Anda coba tidak melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran ini adalah yang dianggap pelanggaran dalam agama Islam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua yang baik-baik untuk dikerjakan. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bakti pada agama, pada negara, ya, berbuat baik dengan tetangga, menjenguk orang sakit, membantu orang yang sulit. Semua itu diperintahkan dan ada janji-janjinya. Semua punya keutamaan. Bahasa ceramahnya fadilah. Dan kalau ada orang yang sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang, lawan dari semua tadi itu, misalnya bohong, menipu, ya, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh, memerkosa, dan segala macam hal. Ini haram dalam agama, dilarang, tidak boleh. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dan dia lalai, maka Islam masih memandu dia. Panduannya apa? Taubat. Makna taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua pelanggaran yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukumnya. Jangan pernah berpikir teman-teman sekalian, kalau saya melakukan sebuah kesalahan, maka saya tidak dihukum karena tidak ada yang tahu. Itu satu hal yang sangat keliru. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya di langit maupun di bumi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi bagi Allah, disembunyikan dari Allah baik di langit maupun di bumi. Yang Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari seseorang kecuali dicatat oleh dua malaikat di pundak kiri kanan. Amal saleh ataupun keburukan. Tidak ada sesuatu kecuali akan dipertanggungjawabkan dan juga akan menerima balasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an yang Anda sudah hafal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, senyum dengan muslim, membantu mengangkatkan barang dia. Apalah hal-hal yang mungkin biasa semua orang bisa lakukan, sebesar biji sawi, pasti dia akan diperlihatkan dan akan menerima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, sekecil apapun, sehebat apapun Anda mengemasnya dengan pikiran manusianya, tidak akan ketahuan, maka dia pasti akan diperlihatkan dan akan diminta pertanggungjawaban. Sehebat apapun Anda mengatur strategi penipuan, manipulasi data, apalah segala macam, Allah punya cara. Dan kalau Allah sudah membongkar kesalahan hambanya, maka tidak akan pernah bisa ada yang membendungnya. Bukankah para koruptor yang sudah banyak ditangkap di negara kita, mereka kurang apa dari segi strategi menyembunyikan apa yang sedang mereka lakukan dari kriminal itu?
Tapi ujungnya juga ketahuan. Bahkan Allah SWT permalukan di depan masyarakat. Bahkan disita hartanya. Bahkan istri anaknya terbengkalai, terlilit utang. Belum lagi kalau ada eksekusi-eksekusi yang berat bagi mereka. Begitu juga dengan semua pelanggaran-pelanggaran yang ada. Jadi saudaraku seiman, saya ingin berbagi di awal pembukaan kita ini. Jangan pernah berpikir apa yang kita lakukan itu, walaupun kita punya strategi yang sangat luar biasa secara manusia, bisa menyembunyikan, tidak akan dibongkar oleh Allah SWT. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka mengatur tipu muslihat, tapi aku juga mengatur tipu muslihat, kata Allah. Tidak ada perbuatan kriminal yang tidak Allah bongkar di dunia ini. Tujuannya agar orang tersebut berhenti dari perbuatan ini. Karena kalau itu terus berlanjut, ada hukuman yang sangat berat nanti di kuburan, dan ada hukuman yang berat di akhirat nanti. Dan setiap pelanggaran akan ada hukuman dari Allah SWT. Makin sering Anda melakukan perzinahan, mabuk-mabukan, pencurian, penipuan, apa saja, maka makin berat hukuman yang ada. Karena sekali pelanggaran akan ada konsekuensi hukum. Apalagi berulang kali dia melakukannya. Dalam surah Al-Ankabut Allah tekankan masalah itu. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan kriminal atau pelanggaran itu mengira mereka akan lolos dari hukuman kami? Sungguh buruk apa yang mereka fahami itu. Jadi tidak mungkin itu. Sehingga ini teman-teman sekali bisa menjadi sebuah tolak ukur bagi teman-teman untuk menyadari ternyata ada Sang Pencipta Allah yang mengawasi. Dan apa yang terjadi sekarang dari hukuman yang ada, itu karena memang Allah mau memberhentikan Anda dari kesalahan yang sedang ada. Kemudian dari sisi yang lain, tadi yang saya sampaikan hadisnya riwayat Ibnu Majah, Islam mengajarkan jalan ideal. Kalaupun sudah melakukan pelanggaran, Anda bukan orang yang terhina. Anda sedang salah dengan perbuatan Anda itu. Dan Islam memberikan solusi buat Anda. Tadi kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam pasti buat kesalahan. Apa solusinya? Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sudah melakukan kesalahan, segera bertaubat. Kalau itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sholat, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia memperbaiki. Kalau itu haknya manusia, haknya makhluk, seperti mencuri, menggunjing, memukul, segala macam, dia bertobat kepada Allah, lalu dia meminta keridhaan orang itu. Kalau dalam bentuk harta dia kembalikan, perusakan citra dia perbaiki, supaya dia lepas dari hisab hari kiamat. Dan setelah itu Anda bisa menjadi seorang yang bebas, Anda bisa menjadi seorang yang paling soleh dari umat ini. Tidak ada yang menghalangi itu. Maka saudaraku seiman, tugas Anda memperbaiki keadaan. Jangan berkecil hati. Harus yakin saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Tunjukkan kepada seluruh orang yang ada di sekitar Anda, lingkungan Anda, keluarga Anda. Kalau dulu memang saya berbuat salah, tapi sekarang saya menjadi seorang figur yang berbeda. Sekali lagi, saya menjadi seorang figur yang berbeda. Saya akan menjadi seorang mukmin yang patuh kepada Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang syariat ini semuanya baik-baik, tadi saya bilang. Disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbagi, dan seterusnya. Dan itu tidak sulit untuk Anda lakukan. Dan Anda sudah meninggalkan semua yang dilarang, yang berbohong, manipulasi data, semua bentuk kriminal dan kesalahan, udah saya tinggalkan, karena ada konsekuensi hukumnya. Komitmen saya tidak akan melakukannya. Karena orang melakukan dosa itu, teman-teman sekalian, sering saya bahasakan di pengajian seperti orang yang ada di tepi jurang. Kita sudah tahu kalau jatuh ke jurang ini, maka sulit sekali, bisa mati, atau mungkin kalau kita mau naik lagi ke puncak gunung itu, sulit sekali. Jadi nggak perlu Anda meletakkan kaki Anda, coba-coba, jatuh nggak sih? Sakit nggak sih? Mati nggak sih? Nggak perlu. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran teman-teman, kemaksiatan kriminal ini, cukup kita tahu apa jenisnya dan apa hukumannya, baik dalam agama kita ataupun di peraturan pemerintah kita. Dan Anda jauhi, tidak usah dicoba, jangan dilakukan kesalahan itu. Karena Anda merusak nama Anda merusak juga pekerjaan Anda merusak nama baik keluarga Anda, merusak, menutupi masa depan Anda. Tidak ada baiknya. Untuk apa dilakukan? Ayah kita Adam AS berbuat salah. Jadi bukan mustahil kita pun bisa berbuat salah gitu. Tetapi saya bilang idealnya adalah Anda tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dan juga usahakan tidak melakukannya setelah Anda mengenalnya. Udah, Anda sekarang menjadi orang yang patuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang Nabi Adam AS dalam surah Thaha. Surah nomor 20 ayat 121 sampai 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa, thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada.
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Dan Adam pun mendurhakai Rabbnya, maka dia sesat. Nabi Adam manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT, dimasukkan ke dalam surga, lalu Allah mengatakan nikmati semua di sini Adam, makan, minum, pakaian, istana, dayang-dayang, nikmati semua. Hanya satu, jangan sentuh pohon ini. Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sentuh. Karena ini akan membuat kau terhina kalau kau melanggar itu. Tapi iblis datang membisikkan kepada Adam alaihissalam, kau tidak dilarang makan dari pohon itu kecuali kalau kau makan kau akan jadi kekal. Maka tergodalah Adam, lalu dia melakukan atau memakan buah tersebut. Akhirnya Allah mengatakan Adam pun mendurhakai Rabbnya. Maka ia sesat. Padahal bisa dibayangkan teman-teman sekalian, seluruh yang di surga, semua pohon, ribuan mungkin jutaan pohon, nikmati Adam. Istana, dayang-dayang, pakaian, nikmati. Hanya satu nih jangan dilakukan. Begitu memang kehidupan kita teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat yang halal dan yang haram, kita akan temukan yang halal jauh lebih banyak. Yang haram itu sedikit. Hanya sebagai cobaan. Saya ulangi kembali kepada ayat tadi. Kita kembali surah Thaha 121 tadi. Dan Adam pun mendurhakai Rabbnya, maka dia sesat. Kemudian Rabbnya memilihnya, memberikan petunjuk padanya, maka dia menerima taubatnya. Adam merasa bersalah. Dalam ayat yang lain, Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami sudah menzalimi diri kami. Dengan kesalahan ini kami salah. Mengaku itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak maafkan kesalahan kami, maka kami akan tergolong orang-orang yang rugi. Lalu Allah menerima taubat itu. Luar biasanya dalam Islam teman-teman sekalian, Allah sangat senang dengan taubat Anda. Garis bawah itu. Kapan Anda selesai pengajian ini, Anda wudu, Anda sholat 2 rakaat, niat sholat taubat. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba melakukan kesalahan. Kemudian dia bersuci, berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah salam dia istighfar kepada Allah, kecuali Allah akan bersihkan kesalahannya. Setelah itu Anda menjadi orang baik. Di sini Nabi Adam AS kembali ke surat Thaha, kembali ke aplikasi Al-Quran Anda. Surat Thaha 121 sampai 127. Saya ulangi dari terjemahnya. Maka Adam mendurhakai Rabbnya, maka dia sesat. Kemudian Rabbnya Adam memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi Adam petunjuk. Seperti Anda sekarang dengarkan ceramah, Anda dapat petunjuk. Anda tahu, oh ternyata saya masih bisa jadi baik, masih bisa saya perbaikin. Tidak ada kata terlambat. Bahkan bisa menjadi terbaiknya umat ini. Allah berfirman, turunlah kamu berdua, Nabi Adam sama syaitan, iblis, dari surga bersama-sama, sebagaimana sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepada petunjuk dariku, kata Allah, ada wahyu datang, seperti kita ada Al-Quran dan ada sunnah. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Perbaiki, kalau Anda punya masa lalu yang salah, bertobat, lalu Anda menjadi orang baik sekarang, tidak akan pernah sesat lagi. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, setelah sampai kepada dia peringatan, tidak boleh lagi ini, tidak boleh lagi itu, jangan zina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan memerkosa, jangan segala macam, tapi dia tidak mau ikutin, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Subhanallah, makna ayat ini luar biasa. Biar kita berada di bangunan yang mewah, biar kita memegang sekian miliar uang curian, tidak ada ketenangan jiwa. Tidak ada ketenangan jiwa. Allah sudah bilang, baginya penghidupan yang sempit. Sempit dadanya. Sumpek. Suntuk. Dan harta yang diambil pun habis tanpa ditahu dipakai kemana. Tiba-tiba kita tahu sudah habis. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kita semua akan dibangkitkan. Rukun iman Anda yang kelima dalam Islam, iman kepada hari kiamat. Kita akan dibangkitkan. Anda kalau sholat baca, Maliki Yaumiddin. Allah Raja hari kebangkitan, hari pembalasan. Akan dibangkitkan di sana. Maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Dia tidak tahu dari sisi mana akan datang siksaan kepadanya. Lalu dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku, membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu di dunia melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Kami sudah peringatkan mana yang boleh, mana yang halal dinikmati, mana yang haram dijauhi.
maka kamu melupakannya. Kamu nggak mau dengar diingatkan. Jangan saudaraku, jangan begini, jangan begitu. Dia mau dengar. Dan begitu pula pada hari ini pun kamu akan dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas. Sudah buat salah, diulangi lagi, diulangi terus. Ya, tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan dia. Mau namanya rusak, mau fisik dan raganya juga disiksa, tidak peduli. Ini salah, ini ngawur saudara. Begitulah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabb-nya. Dan sungguhnya azab di akhirat lebih berat dan lebih kekal. Ini yang luar biasa. Berat teman-teman sekalian. Kalau di dunia Anda hanya sekedar ya digebukin, masuk penjara, mungkin dihukum, pukul, itu pun Anda masih bisa ke kamar mandi, Anda masih bisa makan, Anda masih bisa, mungkin ada musola disiapin soal, Anda bisa tobat. Anda kalau meninggal tidak dalam kondisi tobat, Anda masuk ke dalam neraka 24 jam disiksa. 24 jam. Coba buka, tadi surat Taha sudah selesai, buka surat Tahrim. Surah nomor 66 ayat 6. Saya ulangi, surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya bukan lagi arang ya, bahan bakarnya manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, yang tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Potong-potong, siksa-siksa, dan 24 jam. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba masuk kepada hikmah, judul kita hikmah dari dosa dan kesalahan. Sudah semestinya Anda sekarang mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Sekarang menjadi orang yang lebih baik, bahkan menjadi orang terbaik dari umat ini dan penduduk Indonesia yang baik. Karena orang akan melihat Anda sekarang, bukan Anda yang lalu. Di antara hikmah teman-teman yang bisa diambil adalah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah. Yang pertama, menumbuhkan penghambaan, kerendahan hati, khusyuk, perendahan diri, dan keinginan hamba untuk memperbanyak amal soleh dan keengganan yang kuat untuk berbuat dosa. Itu di antara hikmah yang pertama. Anda kalau sudah melakukan kesalahan, apalagi Anda kebekuk, Anda ketangkap, semua itu teman-teman akan memunculkan perasaan rendah hati akhirnya. Oh ternyata saya kena hukum juga. Gitu. Dan ada hal-hal teman-teman sekarang yang luar biasa. Muncul kehusyuan Anda sebenarnya. Konsentrasi dalam ibadah. Kita kalau lagi melakukan sebuah perbuatan salah, lalu kemudian Allah buat kita ketangkap. Itu sangat mudah teman-teman kita neteskan air mata. Dan itu ada kenikmatan tersendiri. Kita sesali perbuatan kita kepada Sang Pencipta Allah. Dan Allah gembira dengan taubat hambanya tadi. Bahkan taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu. Seorang sahabat Nabi namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Benci sekali dengan Islam dulu. Luar biasa gitu. Sampai dia menjadi duta Quraisy untuk menjemput 83 orang sahabat muslimin yang menyelamatkan diri hijrah ke Ethiopia. Tapi subhanallah di sana dapat hidayah dia. Pada saat dia masuk Islam, sebelum syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau syahadat tapi ada syarat saya. Tidak ada orang masuk Islam kasih syarat kecuali dia ini. Kata Nabi SAW depan sahabat semua yang lain, ridwanullahi alaihim, apa syaratnya? Dia mengatakan, syaratnya adalah, saya berharap Allah memaafkan semua kesalahan saya yang lalu. Maka Nabi SAW sambil senyum mengatakan, wahai Amr bin As, tidakkah kau tahu bahwasanya taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu? Dengan kau masuk Islam, kau taubat, kembali ke jalan Allah, semua bersih. Maka Amr bin As syahadat gembira dan dia menjadi orang baik setelah itu sampai menjadi panglima perangnya kaum muslimin, bahkan menjadi gubernur di Mesir di zaman khilafahnya Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Ibnu Taimiyah mengatakan itu yang pertama. Kita merasa oh ternyata saya ini seorang hamba, ada Tuhan saya yang mengawasi saya. Bisa mendatangkan kerendahan hati. Kita mulai merendah, oh ya saya salah. Itu kan. Dan ini sesuatu yang baik semuanya nih, tanda-tanda kebaikan sebenarnya. Kemudian muncul keinginan ingin memperbanyak amal saleh. Agama ini teman-teman luar biasa, luar biasa. Mengubah semua keadaan orang. Dari buruk menjadi baik, dari pelit menjadi dermawan, dari penjahat menjadi orang yang saleh. Jadi dari kasar menjadi lembut, semua bisa berubah dengan agama. Tunjukkan Anda menjadi orang yang baik. Dengan kita
hikmat terjadinya kesalahan ini, kita jadi tidak angkuh lagi. Dulunya kita sombong seorang preman jagoan, sekarang ditangkap, dibekuk. Nah, dulu merasa punya jabatan, punya banyak bodyguard, sekarang dibekuk. Permalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Maha Kuasa. Sifat Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan Allah punya cara. Anda hanya ujungnya akan mengatakan, kok bisa? Ini bahasa kebodohan ini. Ya, mohon maaf saya bahasakan ini. Kok bisa? Bisa, kuasa Allah. Makanya jangan merasa diri pintar. Allah mengawasin Anda. Allah mengatakan, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Kata Nabi SAW apa? Sesungguhnya surga lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dan seseorang dari kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Dia jujur, dia amanah, dia sholat, dia puasa, dia baik, dia ramah, segala macam. Mati masuk surga. Dia berbuat kriminal, kejahatan, segala macam, bohong, nipu, segala macam, mukul, mencuri, dan seterusnya. Mati masuk neraka. Begitu dekatnya orang dengan surga dan nerakanya. Yang ketiga, mendorong untuk menyayangi sama makhluk ciptaan Allah. Berharap agar mereka juga bertaubat dan beroleh rahmat jika berbuat dosa, serta memotivasi mereka untuk bertaubat. Jadi kadang-kadang teman-teman melakukan kriminal ini kan karena punya pengalaman, akhirnya dia taubat nih. Nah dia berbagi tuh. Saran saya jangan lagi narkotika, saran saya jangan begini, saran saya karena saya ini pernah melaksanakan, pernah melakukan, dan itu efeknya tidak baik. Dia bisa mendorong orang untuk taubat. Dan itu pintu amal sendiri. Yang keempat, menampakkan karunia, kebaikan dan kedermawanan Allah kepada makhluknya yang nampak tak kala seseorang berdosa, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, "Walladzi nafsi biyadi, law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum." Dan demi zat, kata Nabi SAW, yang jiwaku berada di tangannya, kalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Dan Allah akan datangkan kaum yang berdosa, lalu mereka beristighfar kepada Allah, dan Allah akan mengampuni mereka. Maksudnya adalah, bukan berarti hadis ini dipahami, oh berarti kalau kita buat kriminal saja, bukan. Artinya, kita bisa saja berbuat kesalahan semuanya. Gitu. Tapi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, kata beliau adalah demikian pula dengan terjerumusnya hamba dalam perbuatan dosa, menjelaskan betapa butuhnya hamba untuk senantiasa meminta tolong kepada Allah, bertawakal dan berlindung kepadanya, agar mengarahkannya dan senantiasa mentaati, ya, mentaati Allah dan menjauhi kemaksiatan. Jadi Anda jadi tahu, oh ternyata ini perbuatan salah.